Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ogi Hendrayana, merupakan ASN P3K Kabupaten Cirebon tahun pengangkatan 2022 pada unit kerja di SMP Negeri 1 Sumber dalam naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sumber dan merupakan peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023. Kegiatan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keplan Nomor 289-PDP.07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 30 November 2023 yang bertempat di SMP Negeri 1 Sumber secara daring melalui Google Classroom dan Google Meet, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh BKP SDM Kabupaten Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Berikut pemaparannya. Rencana hasil kinerja ini dilatar belakangi oleh peningkatan literasi peserta didik di SMP Negeri 1 Sumber, kualitas pembelajaran, dan pengembangan diri sebagai pendidik. Program yang pertama adalah pembiasaan literasi peserta didik di SMP Negeri 1 Sumber. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan membudayakan literasi menulis dan membaca di SMP Negeri 1 Sumber. Adapun indikator pencapaian pada program literasi peserta didik di SMP Negeri 1 Sumber adalah dengan menerapkan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, redaton, pojok baca, dan menerapkan literasi yang terintegrasi dengan pembelajaran, serta menyediakan bahan bacaan yang menarik dan berkualitas. Pada program ini, waktu perolehan dilaksanakan pada semester 1 dan semester 2 pada masa kerja 2024 sampai 2026. Sudah berapa buku semester pertama ini yang sudah selesai dibaca? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Rosi. 3. Buku apa saja? Ya. Satu itu ada main, terus satu itu juga yuk, terus satu ini The Perfecto. Dari ketiga buku itu, mana yang paling kamu suka? Mengapa? Kayak ceritanya tuh dalam waktu pendidikan, terus kan itu diajarin juga kayak mengejar waktu, terus menentukan sesuatu gitu, harus ada usaha dulu. Ya, terima kasih Rosi. Nah, sekarang buku apa yang sedang kamu baca? Siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ya, nama saya Fakih Muhammad Sudon. Di sini saya sedang membaca buku Steve Jobs. Steve Jobs. Tentang apa itu? Biografi perjalanan karir Steve Jobs. Biografi perjalanan Hidup. Ya, silakan. Apa yang menarik dari buku ini? Ya, saya tertarik karena perjalanan hidupnya Steve Jobs dari dia lahir sampai jadi CEO Apple. Ya. Apa yang bisa diteladani dari buku yang kamu baca? Saya bisa teladani itu karena hidupnya Steve Jobs tuh aslinya kan dia tuh karirnya dari bawah sampai menjadi CEO itu tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya, terima kasih Fakih. Beri tepuk tangan untuk Fakih.
Program yang kedua adalah pengembangan kemampuan literasi peserta didik di SMP Negeri 1 Sumber. Tujuan kegiatannya adalah untuk mengembangkan kemampuan literasi membaca dan menulis peserta didik di SMP Negeri 1 Sumber. Adapun indikator pencapaiannya adalah membimbing dan memfasilitasi program berkelanjutan yang dapat mewadahi minat dan bakat peserta didik dalam meningkatkan kemampuan literasi, seperti GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku Secara Nasional yang dilaksanakan oleh Nyalanesia. Selanjutnya Talenta, Tantangan Literasi Nusantara yang dilaksanakan oleh GLN Garlis Jawa Barat. Simrak, Sekolah Inspiratif Menulis Ragam Karya. Dan Gemes Aku, Gerakan Membaca 1 Minggu 1 Buku yang dilaksanakan oleh MGMP Kabupaten Cirebon. Waktu perolehan pada program ini dilaksanakan pada semester 1 dan semester 2 pada periode 2024 sampai 2026. Program yang ketiga adalah menerapkan inovasi pembelajaran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengadakan pembelajaran di kelas yang lebih bermakna, menyenangkan, dan menantang. Adapun indikator pencapaiannya adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran sesuai dengan keterampilan abad 21 dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis literasi, berpikir kritis, dan penanaman budi pekerti. Berita teks apa? Dampak media sosial. Silakan. Terima kasih. Lanjut. Jelaskan paragraf induktif. Paragraf itu kayak kalimat utamanya itu dari di akhir dan kalimat tengahnya itu dari awal. Ada di awal. Boleh. Kelompok 1 memilih artikel apa? Siswa berprestasi. Silakan ya. Lanjut. Sebutkan contoh judul non-fiksi. Dasar-dasar? Boleh. Teks apa yang ingin dianalisis? Perundungan. Silahkan ya. Nah, langkah pertama kalian harus memindai barcode tersebut melalui aplikasi QR barcode. Masing-masing anggota harus membaca. Silakan. Selanjutnya kalian akan menentukan informasi dari buku non-fiksi. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kalian akan menentukan gagasan utama dari setiap paragraf yang ada di buku non-fiksi. Kalian akan menyimak video penjelasan berkaitan dengan gagasan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Kita. Video kali ini berisi informasi tentang bagaimana cara menentukan gagasan utama. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Apakah kalian pernah mendengar istilah ide pokok, gagasan pokok, atau pikiran utama? Nah, istilah tadi merupakan program yang keempat adalah tergabung dalam komunitas praktisi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin kolaborasi dalam meningkatkan profesionalitas kerja dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun indikator pencapaiannya adalah dengan berbagi praktik baik dan merefleksikan pembelajaran dalam kegiatan lesson study dan MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Cirebon.
Dan program yang terakhir adalah mengikuti program pengembangan diri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam menunjang profesionalitas kerja. Adapun indikator pencapaiannya adalah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Cirebon dengan berbagai kegiatan seperti pembelajaran mandiri melalui alur merdeka, pendampingan individu, lokakarya, dan aksi nyata. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Agustus 2023 sampai April 2024. Selain itu, saya mengikuti kegiatan in-house training sebagai pembekalan di awal pembelajaran, dan ini dilakukan pada rentang waktu pembelajaran di tahun 2024 sampai dengan 2026. Demikianlah hasil kinerja selama kontrak menjadi ASN P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan adanya kegiatan ini saya dapat menerapkan nilai dan etika ASN di SMP Negeri 1 Sumber yang bernaung di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Sehingga saya dapat menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.